Kuasa hukum dari Anton Eka Saputra, pegawai koperasi yang menjadi korban pembunuhan, menjelaskan terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana ini dari investigasi mandiri yang dilakukan pihaknya. Selain itu, informasi lain yang didapat pada Sabtu 8 Juni 2024 pagi, korban juga sempat cekcok dengan pelaku melalui telepon sebelum menuju TKP. Atas dasar kejanggalan itulah, Jasmadi bersama dengan tim advokatnya membantu berhari-hari ruko dari toko baju distro anti mahal, di mana sejak pihak keluarga melaporkan orang hilang, toko baju itu juga ditutup. Kecurigaan lain dari kuasa hukum keluarga korban yang yakni harta benda korban yang turut hilang. Ada uang koperasi sebesar 40 juta yang dibawa korban turut hilang. Selain itu, Jasmadi membeberkan bahwa piutang pelaku pada koperasi tempat korban bekerja itu senilai 10 juta. Sementara disebut jika korban Anton Eka Saputra ini juga memiliki istri dan 1 orang anak dipulangkan ke kampung halaman korban di Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya pihak kepolisian membenarkan tokoh baju distro anti mahal yang dipasang garis polisi berkaitan dengan kasus hilangnya pegawai simpan pinjam atau pegawai koperasi. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menyebut hilangnya Anton Eka Saputra 25 tahun, warga perumahan Gotong Royong Soak Simpor, Kecamatan Sukarame itu merupakan aksi pembunuhan berencana. Kapolres Tabes Palembang menyebut terungkapnya kasus ini bermula dari pihak kepolisian yang merasa janggal dengan pengaduan orang hilang. Kejanggalan yang disebut yakni harta benda korban yang berpindah setelah dilakukan penyelidikan mengarah ke tindak pidana pembunuhan berencana. Di mana keterangan dari tersangka yang didapat kepolisian, jasad dari Anton itu dikubur di halaman belakang dari ruko toko baju distro anti mahal. Aksi pembunuhan berencana itu juga diduga melibatkan 3 orang, di mana 1 diantaranya adalah telah tertangkap pada Rabu 25 Juni 2024. Aksi pembunuhan itu disebut terjadi saat pengaduan orang hilang itu diterima polisi. Haryo juga menjelaskan hubungan antara korban dan pelaku ini antara pegawai koperasi dan nasabahnya. Sementara terkait identitas dari tersangka yang telah ditangkap kepolisian belum dibeberkan. Pantauan di TKP, warga masih mengerumuni toko baju tempat korban dikuburkan oleh pelaku. Di Talang Kelapa. Nah, Talang Kelapa kami tanya dengan teman-temannya, itu adalah cuma satu di sini. Kemudian Sabtu pagi sebelum dia pergi lagi ke sini, ada lagi ribut. Istrinya yang dengar. Nah, 11.39 kami coba cek di CCTV yang ujung, itu memang ada korban mengarah ke sini. Kalau jumlah piutang antara ini apa? Korban dengan sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kak, berarti berawal dari keributan itulah kecurigaan kita timbul, Kak, ya? Iya, mulainya dari sana, kemudian ada informasi nasabah yang di Talang Kelapa. Kami cek, Talang Kelapa itu maksudnya ini Mas Kerepen ini kelurahan Talang Kelapa. Jadi cuman ini yang di sini nasabahnya. Kak, ini kan masih ada 2 lagi pelaku yang ditangkap. Itu perannya apa, Kak? Tahu nggak kita sebagai? Sejauh ini infonya kami masih dalam perkembangan, kami serahkan penuh ke pihak kepolisian dan juga kami selaku kuasa hukum dari keluarga korban berharap juga kepada aparat kepolisian agar mohon diusut tuntas dan pelaku ditangkap segera dan diadili. Kondisi keluarga gimana saat ini? Kondisi keluarga ya dalam stres. Dalam selama jeda 1 hari tidak pulang, kehilangan, itu orang tuanya datang ke sini. Nah, tadi mereka dipulangkan dulu ke Lampung. Korban ini ada istri dan anak atau anaknya 1 umur 2 tahun. Nanti ini kan di Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.